Jadi yang pakai PDF nomornya nomor 54, yang pakai kitab berapa itu? 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Salah ya? Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah waihak tukhfi amraka alayya wa huwa la yakhfa tuzhiru li annaka talibul akhirati wa anta talibud dunya. Hadzal hausul ladzi fi qalbika maktubun ala jabinika sirruka fi alaniyatika. Kita potong dulu. Waihak, celaka dirimu, tukhfi amroka alayya, kamu menyembunyikan kondisimu atasku, kamu menyembunyikan kondisimu dariku. Wa huwa la yakhfa, padahal itu tidak samar sedikit pun. Apa Ustaz? Kata Mang Budin mungkin pas begitu ngaji hatinya nggak ketahuan isinya apa. Kata Mamanta mungkin pas begitu ngaji hatinya nggak ketahuan isinya apa. Padahal wa huwa la yakhfa, buat Tuan Syekh itu tidak samar sedikit, nggak ada yang bisa sembunyi. Semua kondisi hati kita ketika kita ada di majlis itu Tuan Syekh tahu itu. Yang niatannya benar-benar pengen ngaji, yang niatannya emang daripada kagak ngapa-ngapain di rumah, yang niatannya habis di rumah bini lagi manyun aja ngaji dah. Yang dari rumah niatannya emang pala lagi puyeng banget ngaji dah. Kali kalau ngaji mah puyengnya rada kurangan dikit. Itu semuanya kelihatan, ketahuan, tidak ada yang samar sedikit pun. Nggak ada di antara kita satu orang pun yang bisa nyembunyiin kondisi batin kita, kondisi hati kita. Yang hatinya benar-benar semangat kelihatan, yang setengah semangat kelihatan, yang awam kelihatan. Wa huwa la yakhfa, tidak samar sedikit pun, dan tak kelihatan jelas.
tuzhiru li annaka talibul akhirati, kamu menampakkan kepadaku bahwasanya kamu itu pengejar akhirat, pencari akhirat. Kamu menampakkan kepadaku bahwasanya dirimu merupakan pencari akhirat. Ngomongnya niatannya ngaji, semuanya kalau ditanya niatnya apa? Lillah, karena Allah. Sholat apalagi emang pas niatnya kita baca lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Semuanya itu yang kita tampakkan lillahi ta'ala, karena Allah. Talibul akhirat, kelihatannya kamu menampakkan kepadaku bahwasanya dirimu merupakan pencari akhirat. Wa anta talibud dunya, padahal sebenarnya kamu adalah pencari dunia, pengejar dunia. Kalau kita cross check lagi hati kita, kita teliti lagi hati kita, rasa-rasanya jarang diantara kita yang ngajinya ini benar-benar lillah. Jarang diantara kita yang ketika ngaji ini hatinya benar-benar semangat, gairah. Jarang. Kalau obrolan saya sama Bapak waktu itu, kebanyakan kita niatnya ngaji ini ya agak lain, cuma sebatas pelarian doang. Kebanyakan. Jadi bukan emang bener-bener pengen memperbaiki diri, bukan pengen memperbaiki hati, tapi emang cuma sekedar pelarian daripada ngapa-ngapain, di rumah tidur juga nggak bisa pules, ngaji dah. Apa Ustaz? Atau tadi tuh karena lagi ngadepin masalah gede, kali ntar kalau ngaji mah nggak kepikiran, rada adem pala rasanya. Lagi ngalamin kesulitan ekonomi, kali kalau ngaji mah ntar rezeki makin banyak. Lah amin. Kebanyakan kita begitu niatan kita. Kelihatannya tolibul akhirah lah ngaji, mana malam-malam. Habis baterainya, baru gue mulain. Ngaji tolibul akhirah banget, kelihatan. Wa anta tolibud dunya, padahal hakikatnya sebenarnya kalau kita cross check lagi hati kita, di antara segini banyaknya orang, paling yang niatnya benar-benar lillah, niatnya benar-benar pengen memperbaiki diri, paling cuma seberapa. Yang benar-benar pengen memperbaiki hatinya, paling cuma seberapa. Ya kebanyakan kita pelarian, ngajinya pelarian. Tadi tuh karena nggak mau ngapain di rumah ngaji atau kagak enak, udah lama nggak nongol gitu. Atau lagi berantem sama bininya, lagi dimanyunin sama bininya, lagi sumpek di rumah, banyak pikiran, puyeng, ngaji Kebanyakan kita begitu. Tuzhiru li annaka talibul akhirati wa anta talibud dunya. Sebenarnya kamu itu para pencari dunia, para pengejar dunia. Hadzal hausul ladzi fi qalbika maktubun ala jabinika. Hal yang sia-sia ini,
alladzi fi qalbika, yang ada di dalam hatimu, maktubun ala jabinika, tertulis dengan jelas di jidatmu, di dahimu. Oh, udah kelihatan kemudian yang ngajinya benar-benar karena Allah, yang ngajinya emang benar-benar berangkat dari semangat gairah, kelihatan dari jidatnya. Emang bisa ngumpet kita. Tertulis jelas itu, maktubun ala jabinika, kelihatan. Ini yang ini lillah, yang ono gitu. Kelihatan. Hah? Ada tulisannya, lagi puyeng begitu. Sirruka fi alaniyatika, sirrimu tampak jelas di bagian lahirmu, rahasiamu tampak jelas di bagian lahirmu. Apa yang kita sembunyiin di hati kita itu kelihatan jelas. Makanya karena kebanyakan kita ngajinya cuma sekedar pelarian, bukan betul-betul karena Allah, bukan berangkat dari niatan untuk memperbaiki diri. Begitu apa yang disampaikan di majelis masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena niatannya bukan karena pengen memperbaiki diri, sekedar datang doang udah gitu. Sirruka fi alaniyatika. Kalau emang niatnya benar-benar lillah, pengen memperbaiki hati, memperbaiki diri, ya tentunya apa yang disampaikan ya dipakai dalam kehidupan gitu. Karena kebanyakan kita datang ngajinya cuma karena pelarian, biar kagak puyeng, ujungnya begitu. Atau tadi dan niatannya kali kalau ngaji mah ntar lama kelamaan yang tadinya ngalamin kesulitan ekonomi jadi diangkat ekonominya gitu. Niatannya begitu jadi habis. Makanya kata Mang Hasan begitu, lu ngaji lama-lama kaya juga gini kan begitu. Udah tuh, nggak bisa itu kita sembunyiin. Bahkan dari guru-guru kita yang sudah meninggal, dari Tuan saya, dari Abah Anom, dari Buya, nggak bisa kita sembunyiin, itu ketahuan. Istighosah saya menghadap ngulon, cuma yang datangnya udah pertengahan, yang datangnya di ujung ketahuan. Dilihatin sama Buya lah genengan. Hawasan. Udah tuh, jelas. Pak Guru namanya cukup. Ad-dinarul ladzi fi yadika bahrojun fihi daniqu dhahabin wal baqi fiddatun la tubahrij alayya
fa inni ra'aitu katiron mitlahu sallimhu ilayya wa makkinni minhu hatta usbikahu wa ukhlisa ma fihi minadh-dhahabi wa urmi bil baqi wa urmiya ya wa urmiya bil baqi jayyidun qalilun khairun min radiin katirin. Makinni min dinarika fa ana darrabun wa indi alatu dalika. Kita potong dulu kepanjangan. Ad-dinarul ladzi fi yadika, dinar yang ada dalam genggamanmu, bahrojun fihi, bahrojun situ ya komanya, dinar yang ada dalam genggamanmu itu suasa saja. Kalau campuran emas sama perak apa? Suasa kan? Bahrojun campuran, atau bisa jadi malah palsu. Fihi daniqu dhahabin, di dalamnya hanya ada secuil emas, wal baqi fiddatun, dan sisanya perak. Kalau dinar yang asli itu semuanya emas. Ini karena suasa, bahkan bisa jadi dinar palsu, emasnya mah tibang secuil, sisanya perak. Apalagi dulu kita begitu narik emas, tau-taunya Kuningan Sari, kagak ada emasnya pisan. Kayak Bang Tony, biar dikata keren, pakai gelang disepuh warna emas, dalamannya sebenarnya tembaga. Kondisi hati kita kebanyakan begitu. Kalau kita periksa lagi hati kita dibanding yang sesuai tuntunan ama yang ngikutin nafsunya, rasa-rasanya kebanyakan yang ngikutin nafsunya hati kita tuh. Kalau disodorin nih, ini yang satu ngikutin tuntunan, yang satu ngikutin nafsu. Untuk kebanyakan yang dipilih sama hati kita yang ngikutin nafsu. Kalaupun ada yang ngikutin tuntunan, itu paling cuma secuil. Apa guru? Sholat kita, ngaji kita, zikir kita, puasa kita, sedekah kita, kebanyakan itu semuanya suasa. Bahkan banyakan peraknya dibanding emas, banyakan ngikutin nafsunya sama ngikutin tuntunan. Apa tuh?
Hati kita begitu. Ibaratnya kalau dulu dia bilang kayak kebo 10 di kandang, yang satu bersih, yang 9-nya kotor. Kebanyakan hati kita begitu, isinya 10, yang satu bersih, yang 9 kotor. Jamaah ada 30, ada 50 yang niatnya lillah, masih bisa dihitung jari, sisanya pelarian karena kagak pengen puyeng di rumah nyari temen. Di rumah kagak enak ngopi, ngaji ngopi di pesantren aja. Kebanyakan kita begitu. Hati kita tuh emasnya mati bang secuil, sisanya perak. La tubahrij alayya, tubahrij ya, jangan kamu mencoba menipu diriku. Karena bahrojun itu palsu, tubahrij, jangan kamu memalsukan dirimu di hadapanku, jangan berusaha menipu diriku. Apalagi tadi emang kondisi batin kita benar-benar kelihatan dari jidat kita. Kondisi hati kita betul-betul nampak di hadapan para masyayikh kita. Nggak bisa kita pura-pura bener, pura-pura lillah, pura-pura ngikutin tuntunan, nggak bisa. Beliau tahu kondisi batin kita yang sebenarnya, yang benar-benar semangat sama yang awang-awangan, ketahuan. Yang ngajinya benar-benar fokus sama yang pikirannya kemana aja, tahu, kelihatan. Udah tuh. Fa inni ra'aitu katsiran mitlahu, karena sesungguhnya aku sudah banyak melihat hal yang seperti itu. Fa inni ra'aitu katsiran mitlahu, aku sudah sering melihat yang sama dengan itu. Nggak bakal ketipu, udah banyak contohnya. Saking udah seringnya nemuin yang palsu, sampai apal udah ini palsu, udah palsu. Udah nggak ketipu udah. Kalau kita orang jarang-jarang ngelihat duit palsu, begitu dikasih aja sama teman kita, sering ketipu mas. Kata kita mah asli aja. Tahu ada tulisannya uang mainan gitu. Dari jauh kita lihat kirain 50.000, tatonya 2.000. Fa inni ra'aitu katsiran mitlahu, aku sudah sering melihat ya hal yang sama dengan itu. Nggak bakal ketipu lagi udah. Salimhu ilayya, serahkan dinar itu kepadaku. Wa makinni minhu hatta usbikahu, dan titipkan dinar itu kepadaku. Wa makinni, dan titipkan kepadaku minhu, dari dinar itu,
hatta usbikahu, sehingga aku mengolahnya, aku menempaknya. Hati kita yang masih campuran ini, bahkan yang masih palsu, serahin ke Tuan Syekh, serahin ke guru kita, biar ditempa itu hati kita, biar jadi murni lagi. Serahin Bang Manta. Ini mah dinar cuma anuan doang ya, ntar disebut lagi, serahin dinarmu kepadaku. Ya nggak apa-apa sih kalau mau nyerahin mah gitu. Daripada mau mantak dipakai buat jajan mulu, dan nama saya buat beli semen. Serahkan dinar itu kepadaku dan titipkan dinar itu kepadaku, sehingga aku dapat menempaknya. Makanya dari dulu kita dibilangin tuh, yang namanya murid di hadapan gurunya itu bagaikan mahit di hadapan orang yang memandikan, yang mandiin. Betul-betul menyerahkan dirinya secara total. Pokoknya diatur apa aja sama gurunya, siap gitu. Mang Manta besok malam Jumat datang jam 10 ya, siap gitu. Anu guru ada malam mandah gitu. Gitu. Itu namanya belum menyerahkan itu. Serahkan kepadaku. Kalau emang hati kita pengen bener-bener murni lagi, nggak ada yang palsu lagi, nggak campuran lagi, serahkan hati kita kepada guru, biar digembleng sama guru, biar dilempengin sama guru, biar dibersihin sama guru. Serahin secara total. Jadikan diri kita bagaikan mayit di hadapan yang mandi. Mau didudukin. Jangan dong nih. Orang. Mau miringin kanan dia diem aja, miringin kiri dia diem aja, gitu. Ditelentangin dia diem aja, ditengkurapin dia diem aja. Jadikan diri kita seperti itu, serahkan hati kita kepada guru, biar digembleng, biar ditempa, agar hati kita bersih lagi, nggak ada campurannya lagi. Hatta usbikahu, sehingga aku bisa menempaknya. Wa ukhliso ma fihi minal dhahabi, dan aku murnikan apa yang ada padanya dari emas, dan aku murnikan emas yang ada di dalamnya. Wa urmiya bil baqi, dan aku buang sisanya, aku buang campuran-campurannya, biar yang tersisa tinggal emasnya doang. Mau sampai kapan hati kita begini, masih nyampur aja? Apalagi emang tadi banyakan yang jeleknya dibanding yang cakep, banyakan yang buruknya dibanding yang baik. Mau sampai kapan? Banyakan ngikutin nafsunya sama ngikutin tuntunannya. Mau sampai kapan? Serahkan itu kepada guru kita, biar digembleng sama guru hati kita. Jayyidun qalilun khairun min rodiin katirin. Sesuatu yang cakep meskipun sedikit itu lebih baik daripada hal yang jelek meskipun banyak.
Kemudian jayyidun qalilun, hal yang cakep meskipun itu sedikit, khairun min rodiin katirin, lebih baik daripada hal yang buruk meskipun banyak. Mendingan kacang sepiring tapi isinya full semua daripada sekarung tapi kimpes semua. Begitu maupun tidak? Mendingan 100 ribuan segepok daripada 500-an setas gitu. Yang cakep sedikit lebih baik daripada yang buruk meskipun banyak. Asal murni apa yang kita kerjakan sesuai tuntunan itu lebih baik meskipun sedikit dibanding kita ngerjain apa aja tapi semuanya ngikutin nafsu. Emas meskipun cuma 1 gram tetap lebih mahal dibanding split seengkel. Begitu mata ya. Meskipun yang kita kerjain cuma yang wajib-wajib, yang fardu-fardu doang, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, tapi semuanya betul-betul sesuai tuntunan, lebih baik daripada semalaman sholat sunnah tapi semuanya ngikutin nafsu. Jayyidun qalilun khairun min rodiin katir. Apapun yang dikerjakan dari hati yang betul-betul murni meskipun sedikit jumlahnya lebih baik daripada perbuatan apapun yang dikerjakan dari hati yang masih kotor. Makanya serahin hati kita, perbaiki hati kita. Caranya serahin sama guru, biar digembleng sama guru kita, biar diperbaiki hati kita, tuh dimurnikan lagi. Bang Budin nambahin? Cukup? Pak Guru? Enggak? Apanya? Ya kan ada bimbingan umum, ada bimbingan khusus. Nah kalau lagi ngaji ini namanya bimbingan umum, ya sama aja digembleng-gembleng juga. Cuman masalahnya selanjutnya begitu udah dapat penjelasan dari ngaji kita terapin. Nah kalau ngaji doang tapi kagak dipakai ya sama aja jadinya. Kalau bahasa Buya mah itu paku asal digedik mental, gitu Pak Guru. Ini juga termasuk gemblengan gitu. Lagi ngaji begini ini termasuk gemblengan. Makanya kadang-kadang begitu ada bahasan yang kagak cocok langsung berhenti ngajinya. Habis ngaji disindir mulu gitu. Kan lagi digedik gini, lagi ditempa hati kita. Begitu Pak Guru. Sama aja gitu. Cuma yang cakep dua-duanya, bimbingan umum kita dapat, bimbingan khususnya pun dapat. Makanya selain kita datang hadir ke majelis ngaji,
sering-sering silaturahmi, sering-sering ngopi sama guru. Karena bahkan kebanyakan justru bimbingan itu lebih banyak dapatnya ketika lagi berdua-dua, ngopi berdua, dibanding pas lagi ngaji begini mah. Ini dua-duanya, yang umumnya dapat, yang khususnya dapat. Gitu. Kalau bisa. Ya kita juga pasti, saya rasa semua teman-teman juga pasti pernah ngalamin tuh. Ada pesan dari guru kita yang padahal itu disampaikan berdua-dua doang, tapi sampai sekarang masih inget. Bimbingannya khusus langsung lagi berdua-dua, dibanding sama yang disampaikan pas ngaji itu belum tentu keingetan, tapi pas disampaikan berdua-dua doang sampai sekarang masih inget gitu. Pak guru pasti pernah, Pak ketua pasti pernah, saya sendiri pasti pernah, ya saya sendiri juga pernah. Yang berdua-dua itu sampai sekarang malah lebih inget dibanding yang kalau ngaji bareng-bareng begini. Makanya kalau bisa dua-duanya tuh, bimbingan umumnya kita terima, bimbingan khususnya pun kita terima. Begitu Pak Guru. Makinni min dinarika, serahkan kepadaku dari dinarmu. Lagi-lagi ya, ini bukan dinar beneran Bang Budin, kiasan maksudnya. Karena badan manusia ini intinya yang paling bernilai, yang paling berharga itu hatinya. Tempat Allah memandang manusia itu hatinya, kan gitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum atau wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Hati ini hal yang paling berharga. Sama kayak perumpamaan tadi, dinar itu sangat berharga buat kita. Serahkan dinarmu kepadaku. Fa'ana dorrobun, karena aku ini tukang tempa, pandai besi. Apa kalau pengolah emas apa sebutannya Pak? Kalau yang suka ngolah emas sebutannya apa? Hah? Apa dong Pedit? Hah? Empuk, bikin keris. Ya pokoknya penempa ulung. Hah? Mahat kayu. Wa indi alatu dzalika, dan aku memiliki alat yang lengkap untuknya. Mang Hasan jadi tukang, alatnya lengkap ya. Kalau tukang kagak punya alat bukan tukang namanya. Yang namanya tukang mah kudu punya alat lengkap. Jangan sampai tukang nyari alat ya. Sampai timbang sendok semennya kagak punya. Aku adalah penempa ulung dan aku memiliki alat yang lengkap untuknya. Wa indi alatu dzalika. Makanya serahkan hati kita kepada guru-guru kita, karena mereka yang bisa nempa hati kita, biar hati kita ini murni lagi, nggak ada campurannya lagi, nggak palsu lagi. Serahkan biar ditempa sama guru-guru kita.
karena cuma guru-guru kita yang punya alat yang lengkap. Abang Budi? Hah? Nah iya, kalau warung merendang-merendang isinya gitu. Kagak cakep. Kudunya kalau jadi guru, jadi pembimbing itu to serba kudunya. Kapan aja orang datang nanyain apa aja ada di situ. Ini mah orang datang asal nanya, "Bang, ada anu Bang?" Lagi kosong, agak ada gitu. Kagak jual di sini mah. Gitu kudu lengkap. Hah? Ya cuma kan nggak bisa setiap hari Pak Guru. Kita yakin bahwa sampai sekarang pun Buya, bahkan Abah Anom sekalipun, Tuan saya sekalipun masih ngedampingin kita. Kita yakin itu. Cuma kan nggak bisa setiap saat. Misalnya nggak bisa setiap saat kita ketemu. Paling kalaupun ketemu lihat mimpi dah. Itu kadang-kadang gitu. Itu kadang-kadang habis ngimpi bingung artinya apa ya. Tetap memang ngasih bimbingan, cuma nggak bisa setiap saat kita terima bimbingannya. Makanya perlu juga ada pembimbing zohir namanya, yang bisa setiap saat kita tanya kapanpun bisa. Kalau kayak yang sudah wafat, yang sudah meninggal, sekarang dah kita mau nanya sama Buya masalah ini gimana, kalaupun disautin kita kagak denger kan gitu. Makanya perlu adanya pembimbing zohir. Nggak cukup hanya dengan pembimbing yang sudah wafat, harus ada yang zohir, yang jadi tempat kita nanya setiap saat. Misalkan Mang Manta mau ngadain hajatan, kalau ada gurunya mah kan nanya, Kiai kira-kira tanggal yang pas tanggal berapa, hari apa. Kalau sekarang coba dia nanya sama Buya, disautin kok kagak denger. Begitu dijawabin kabur ya. Makanya tetap perlu ada pembimbing zohir gitu. Tapi kita yakin sampai sekarang juga, meskipun istilahnya teguran itu nyampe cuma lewat mimpi, tapi masih diingetin. Atau yang buat basirohnya, yang basirohnya udah sedikit kebuka, ya kadang-kadang ketemu juga secara fisik gitu, nampakin bisa juga. Tapi kebanyakan kita kan lewat mimpi, cuman nggak setiap saat yang kayak begitu. Makanya perlu juga ada pembimbing zohir, begitu kan. Tetap bisa, tetap. Yang sudah wafat, yang sudah meninggal tetap bisa. Cuma kita juga harus punya yang setiap saat bisa kita tanya gitu. Tub minar riya'i wan nifaqi wala tastahi minal iqrari bihi ala nafsika. Bertaubatlah dari riya dan sifat munafik. Wala tastahi minal iqrari bihi ala nafsika. Dan jangan merasa malu untuk mengakuinya atas dirimu. Gak usah malu Bang Tony. Kalau emang rasanya hati kita masih banyakan yang jeleknya, nggak usah malu. Akuin depan guru kita. Tolong guru, hati saya lempengin ini. Akuin itu. Jangan malu, nggak usah malu.
Makanya pas lagi berdua ngobrolnya, kalau lagi rame-rame mah ya malu juga. Tolong bimbing saya, tolong arahin saya, tolong tuntun saya. Gitu. Akui. Karena emang kebanyakan kita tadi, hati kita masih banyak campuran, bahkan masih banyak palsunya, gitu, dibanding yang murninya. Bertobatlah dari sifat riya dan sifat munafik, dan jangan merasa malu untuk mengakuinya atas dirimu. Fal ghalibu minal mukhlisina kanu munafiqina. Karena kebanyakan orang-orang yang ikhlas kanu munafiqina, dulunya pun mereka munafik. Orang-orang yang sekarang sudah bisa ikhlas dulunya pun pasti pernah ngerasain munafik. Makanya nggak usah malu. Ya kayak kita aja kan. Kita sekarang udah bisa lari, udah bisa jalan. Dulunya pasti sama aja berangkang juga. Dulunya ya pasti sama, angkop-angkop juga. Orang yang ikhlas pun begitu. Enggak ujuk-ujuk langsung jadi ikhlas, enggak. Pasti mereka sudah melalui riyadhah, sebelumnya juga pasti ngerasain munafik juga. Walihada qala ba'duhum rahmatullahi ta'ala alaihi la ya'riful ikhlasa illal murai. Walihada, karena ini, qala ba'duhum rahmatullahi ta'ala alaihi, berkata oleh sebagian ulama rahmatullahi ta'ala alaihi, la ya'riful ikhlaso, tidak ada yang mengenal keikhlasan illal murai, kecuali orang-orang yang ria, kecuali orang-orang yang pernah ria, yang tahu bahwa yang dia kerjakan ini ikhlas atau enggak, ya pasti orang-orang yang pernah ria. Udah tuh. Makanya kalaupun kita masih ria, masih munafik, zikirnya masih ngawur, masih karena ono, masih karena ini, ya tetap aja jalanin ngaji, meskipun tadi niatnya belum benar-benar karena Allah, belum benar-benar untuk memperbaiki diri, ya tetap aja datang aja terus. Nanti go lama-kelamaan tetap ria. Nanti lama-kelamaan bakal ikhlas. Nah, sekarang ya biarin aja dulu. Meskipun masih ada ria-riaknya dikit, kerjain aja terus. Gitu. Kayak kita sholat aja, mau khusyuk mau kagak ya sholat aja dulu. Jangan sampai habis nggak bisa khusyuk, nggak usah sholat dah, gitu, sama aja. Tetap aja kerjain aja, meskipun sekarang masih riak, kerjain aja terus. Nanti lama-kelamaan akan ditingkatkan oleh Allah. Yang penting kitanya nggak bosen, nggak males, terus kita kerjain, kita jalanin. An-nadiru min kulli nadirin man yukhlisu min awwali amrihi ila akhirihi. Termasuk hal yang sangat jarang terjadi. An-nadiru min kulli nadirin, hal yang sangat jarang terjadi
man yukhlisu min awwali amrihi, orang yang bisa ikhlas dari awal perjalanannya ila akhirihi, sampai akhirnya. Itu jarang dah, kecuali orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah, kecuali para nabi yang memang dari kecilnya udah dibimbing, diarahkan. Kalau kita mah ya pasti ngelewatin riya dulu. Kalau kita bahkan itu termasuk an-nadir, hal yang sangat jarang terjadinya, orang yang sudah bisa ikhlas dari awal perjalanan. Apalagi bang kita mah kebanyakan emang badar dulu gitu sampai karang. Jarang diantara kita yang emang dari dulunya udah lempeng ikhlas, jarang. Ya kebanyakan tadi tuh badar dulu. Ya bahkan saya sendiri ya badar dulu gitu. Badar dulu. Udah tuh. Apa Budin? Yang penting makanya jalan aja dulu gitu. Mau kapan nyampe nya, yang penting jalan aja dulu. Kalau udah jalan mah ilok kagak nyampe gitu. Yang penting yang nyopirnya bener. Ya kita sering kan ke Wali Songo, ke Pabijahan, di bus kita pules, nggak pakai ngiatin jalanan, enggak, karena supirnya bener ya nyampe ujung-ujungnya. Yang penting jalan aja dulu, ngikutin supir yang bener, ntar gue nyampe. Gitu, jangan mikirin nyampe nya kapan ya, jalan aja dulu. Gitu. Yang penting jangan kayak sesatiri, asal diajak naik mobil dia turun lagi, diajak naik dia turun lagi, diajak naik gerbong dia lompat lagi. Gitu. Dan kita kebanyakan begitunya, lompat mulu. Asal diatur apa-apa sama guru, besok begini ya, besok begono ya, itu susah banget ngikutinnya gitu. Merengkal lagi, ngelawan lagi. Ya tadi dah, kayak tukang aja dong ngelempengin paku, asal paku digedik diem aja, ntar gue lama-lama lempeng. Dia asal digedik mental, udah kagak dicari pisan, paku lu doang gitu. Ini kemudian yang penting mau jalan aja dulu, ikutin supir yang bener, ntar gue nyampe. Meskipun sekarangnya masih riya, jalan aja terus. Namanya bocah belajar nindak. Iya awalnya ntar jatuh lagi. Ntar gue lama-lama lancar dewek jalannya. Tahu-tahu udah bisa lari. Begitu kemudian. Terus aja. Nah, udah jam 2 ini. Terusin. Masih jauh amat. As-sibyanu fi awwali amrihim yakdzibuna wa yal'abuna bit-turabi wan najasati wa yuqi'una anfusahum fil mahaliki wa yasraquna min abaihim wa ummahatihim
wa yamshuna bin namimati. As-sibyanu namanya anak kecil, fi awali amrihim pada awal masa pertumbuhannya, yakdzibuna mereka suka bohong. Namanya bocah sampai tuh masih bohong aja. Namanya anak kecil ya, kita usia tua emang, cuma kalau dilihat kondisi batin kita masih kayak bocah lagunya. Anak kecil pada awal masa pertumbuhannya mereka suka bohong. Wa yal'abuna biturabi wan najasati, sukanya main pasir sama main kotoran. Galak kencing dia mainin bikin kue. Mama tak ngalamin, mama tak yang bikin pakai sikut gitu. Itu main najasat, najis dimainin sama dia. Galak pipis lah dimain-mainin, bikin gambar. Namanya gue bocah. Wa yuqi'una anfusahum fil mahaliki, mereka menjerumuskan diri mereka pada hal-hal yang berbahaya. Naik-naik ke bangku, naik-naik ke meja, ntar begitu di atas ya nangis, kita turunin. Menjerumuskan diri mereka dalam hal-hal yang berbahaya. Ya namanya bocah, belum paham mana yang berbahaya, mana yang enggak. Lompat-lompatan di kasur, apa aja dah, namanya bocah. Ya lo sampai tua masih begitu aja kita. Suka menjerumuskan diri dalam hal-hal yang bahaya. Wa yasraquna min abaihim wa ummahatihim, mereka suka nyolong dari orang tua mereka, bapak mereka dan ibu mereka. Ampun, namanya bocah. Kagak, bapaknya kagak ada, emaknya nggak ada. Gak boleh lihat duit letak, main ambil aja, pengen jajan. Namanya gue bocah. Kadang-kadang tas bapaknya dirogoh, tas emaknya dirogoh, pengen jajan. Namanya gue bocah. Ya lo kabeh tua masih begitu aja. Wa yamshuna bin namimati, dan mereka berjalan dengan terus mengadu domba. Namimah, mengadu domba. Isik-isik ngadu, isik-isik ngadu. Namimah, mengadu domba. Ngadu bapaknya, ngadu emaknya. Padahal mah nggak diapa-apain sama temennya.
ngadu, yang disalahin temennya dah, namanya gue bocah. Wa kullama dabbal aqlu fihim taroku syai'an fa syai'an. Wa kullama dabbal aqlu fihim, dan setiap kali bertambah akal pada diri mereka, taroku syai'an fa syai'an, mereka tinggalkan itu sedikit demi sedikit. Mulai dah rada gede, mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang kagak. Mulai dah mereka tinggalkan hal itu sedikit demi sedikit. Ya ta'addabuna bil abai wal ummahati wal muallimina. Mereka menerapkan adab kepada bapak, kepada ibu, dan kepada guru. Mulai dah hormat sama bapak, hormat sama ibu, hormat sama guru. Akalnya udah tumbuh Mang Budin soalnya. Kita masih bocah, makanya sama guru masih ngelawan aja. Ustadz udah tumbuh, Ustadz akalnya. Mereka menerapkan adab kepada bapak, kepada ibu, dan kepada guru. Semakin bertambah akalnya, semakin beradab, semakin sopan tingkah lakunya, semakin terarah perbuatannya. Sebelumnya karena masih anak kecil, masih bocah, ya masih selagu-lagu. Itu sampai tua begini masih selagu-lagunya aja. Ngawang Budin. Udah tuh. Makanya serahkan hati kita kepada guru, biar digembleng, biar ditempa, biar dididik. Serahkan itu. Jangan sampai udah tua lagu kita masih kayak bocah aja. Belum bisa beradab kepada guru, kepada orang tua. Udah tua, serahkan tuh hati kita. Dah cukup ya. Mau sampai kapan namanya? Jadi anak kecil aja. Mau sampai kapan mantap? Udah tuh cukup. May yuridillahu bihi khairan, jam 2 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.